Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori para ilmuwan psikologi kepribadian. Yang pertama ada Freud. Sigmund Freud yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 dan bertempat tinggal di Australia. Sigmund Freud adalah seorang Australia keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar konsius, prasadar prekonsius, dan tak sadar unkonsius. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau yang dikenal sebagai eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksual dari ibu seperti menyusui. Selanjutnya, mengalami perkembangan atau tersublimasi, hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma ayah. Setelah kolega kerjanya yang bersama Alfred Adler mengungkapkan adanya insting mati di dalam diri manusia. Walaupun Freud pada awalnya menolak pernyataan Adler tersebut dengan menyangkalnya habis-habisan. Pada akhirnya Freud menjajarkan atau tidak menungkalkan insting seksual saja yang ada di dalam diri manusia, tetapi disandingkan dengan insting mati atau thanatos. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyinggung bahwa sebetulnya asal teori tersebut mulanya dikemukakan oleh Adler. Freud tertarik dan mempelajari hipnosis di Prancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Freud kemudian meninggalkan hipnosis setelah ia berhasil menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut berasal dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang, tetapi terus mendorong keluar tanpa disadari, sehingga menimbulkan permasalahan. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lainnya, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Oleh karena itu, metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Ketika masalah-masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkap, penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadarnya. Dari poster di atas menjelaskan bahwa poster tersebut menjelaskan alam bawah sadar seseorang yang bernama Rico ingin berhenti merokok, tapi alam bawah sadarnya tetap ingin melakukannya, yaitu tetap merokok. Sedangkan alam sadarnya ingin berhenti, tetapi alam bawah sadarnya tetap ingin melakukannya. Baiklah,
teori para ilmuwan psikologi kepribadian. Yang kedua ada Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 dan meninggal pada tanggal 28 Mei 1937. Bertempat tinggal di Australia. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awalnya psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior, dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat 69 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip pada abad 20. Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada dalam dirinya, sehingga seorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkannya. Gagasan Adler ini sebenarnya dipengaruhi oleh Nietzsche. Ini salah satu yang menyebabkan ketidaksepakatan antara Freud dan Adler. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu seperti trauma masa kecil pasti menjadi penentu siapa orang itu pada masa kini. Sebaliknya, bagi Adler justru berpendapatan bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia pada masa kini. Setiap manusia diarahkan menuju tujuan, harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Pemikiran Adler dipengaruhi oleh filsuf Hans Feihinger dan karya sastra dari Dostoevsky. Waktu masih jadi anggota Vienna Psychoanalytic Society, ia mengembangkan teori inferior organik dan komisi. Pengembangan ini menuntut Adler untuk masuk ke dunia fenomenologi dan pengembangan karya terkenalnya The Oedipus Complex. Juga dikenal sebagai orang pragmatis, dan ia percaya bahwa orang awam pun juga perlu memahami penggunaan ilmu psikologi. Adler juga salah satu pendukung awal feminisme di psikologi dan dunia sosial. Ia percaya bahwa perasaan superioritas dan inferioritas seringkali dikarenakan gender dan diekspresikan dalam bentuk karakteristik feminim dan maskulin. Bisa kita lihat sebagai contoh gambarnya untuk teori Adler tentang inferioritas pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan inferioritas seseorang yang bernama Rini. Rini merasa inferior dalam kemampuan berbicaranya di depan umum
Akan tetapi Rini akan berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan ingin berlatih untuk mengikuti kursus public speaking. Baiklah, teori para ilmuwan psikologi kepribadian yang ketiga ada Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Bertempat tinggal di Swiss dan dikenal sebagai pencetus psikologi analitis. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Ia merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena kontribusi konsep pemahamannya tentang psike atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Bagi Jung, kepribadian merupakan kombinasi mencakup perasaan, tingkah laku manusia, baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Sehingga kepribadian seseorang dibentuk oleh banyak aspek. Meskipun ia dikenal sebagai seorang psikolog teoretis dan praktis dalam sebagian besar masa hidupnya. Ia juga turut berkarya dalam bidang filsafat timur dan filsafat barat, alkimia, astrologi, sosiologi, juga sastra dan seni. Jung juga menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni. Eksplorasinya ke dalam bidang-bidang tersebut semakin menguatkan pemahamannya bahwa manusia modern yang terlalu banyak mengenalkan sains dan logika perlu terintegrasi dan apresiatif terhadap dunia bawah sadar karena mereka tidak butuh pengembangan logika tapi juga spiritualitas. Setelah berkarya dalam pengembangan dunia ilmu psikologi, Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yakni paling kontroversial adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang menegaskan bahwa seluruh aspek kepribadian individu mengalami perkembangan yang holistik. Sederhananya, kepribadian setiap orang sejatinya mengalami proses evaluasi. Jung melandasi teorinya pada gagasan bahwa terdapat dua level dalam psike, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lalu. Ada beberapa teori Jung yang kita ketahui, salah satunya yaitu introvert. Introvert berarti mengalihkan energi psikis ke dalam diri yang bersifat subjektif dalam memandang dunia. Seseorang dengan kepribadian introvert lebih mengutamakan hidup pada dirinya sendiri. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Jung, yaitu tentang introvert pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan introvert seseorang yang bernama Nana. Nana sangat ketakutan karena ia berada di pasar yang sangat ramai pengunjung. Dia merasa tidak nyaman karena sangat ramainya pengunjung di pasar tersebut. Nana adalah seorang introvert. Introvert adalah suka menyendiri sendiri. Jadi pada hari itu Nana disuruh ibunya ke pasar untuk membeli sesuatu, dan saat itulah Nana melihat banyak orang yang atau ramai pengunjung dan membuat si Nana itu merasa tidak nyaman karena Nana itu memiliki diri yang introvert. Dia lebih suka sendiri daripada keramaian.
Baiklah, teori para ilmuwan psikologi kepribadian selanjutnya. Yang keempat ada Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1994. Bertempat tinggal di Jerman. Erik Erikson seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erik Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya terlebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Erik Erikson menjadi terkenal karena upaya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Ada itu bayi dari umur 1 hari sampai 1 tahun. Balita 2-3 tahun. Prasekolah 3-6 tahun. Usia sekolah 7-12 tahun. Remaja 12-18 tahun. Pemuda usia 20-an. Dan berikutnya, masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja, pada usia bayi, tujuan psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut. Kepercayaan dasar paling awal terbentuk selama tahap sensorik. Oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, membuang kotoran dengan santai. Kebiasaan itu berlangsung terus dalam kehidupan bayi dan merupakan dasar paling awal bagi perkembangannya. Suatu perasaan identitas psikologi sosial. Melalui pengalaman dengan orang dewasa, bayi belajar mengantungkan diri, percaya pada mereka, tetapi mungkin yang lebih penting ia mempercayai dirinya sendiri terlebih dahulu. Kapasitas semacam itu harus mengungguli lawan negatif dari kepercayaan dasar, yakni kecurigaan dasar. Pengharapan merupakan kebijakan paling awal dan paling esensial yang melekat dalam hidup individu. Pondasi penghargaan pertama terletak pada hubungan sang anak dengan orang tua. Ia memberikan pengalaman-pengalaman seperti ketenangan, makanan dan kehangatan, kasih sayang sempurna, konsisten, penjagaan. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Erikson tentang percayaan pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan kepercayaan seseorang yang bernama Nana. Nana dirawat secara konsisten dari dalam kandungan hingga dewasa. Orang tuanya dan orang sekelilingnya semua memberi kepercayaan untuk Nana supaya percaya pada dunia dan menghadapi kesuksesan. Teori para ilmuwan psikologi
kepribadian. Selanjutnya ada Melanie Klein. Melanie Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1882 dan meninggal pada tanggal 22 September. Melanie Klein adalah salah satu psikolog yang membuat teori tentang psikoanalisis. Melanie Klein lahir di Wina. Ia khususnya memberikan pengetahuan baru bagi para dokter dan penulis yang menekuni bidang psikoanalisis, khususnya kepada bayi. Melanie Klein adalah seorang psikoanalisis terkenal yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori psikoanalisis, terutama dalam bidang psikoanalisis anak-anak. Ia terkenal karena mengembangkan konsep objek internal dan teori posisi dalam perkembangan psikoseksual anak. Klein memusatkan perhatiannya pada pengaruh pengalaman awal dalam membentuk kepribadian, serta pentingnya konflik internal dan mekanisme pertahanan. Karyanya memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hubungan anak dan orang tua dan perkembangan psikologi individu. Selain itu, dia juga terlibat dalam pengembangan teknik terapi anak seperti terapi bermain. Karyanya telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang psikologi manusia dan pengembangan individu. Teori Melanie Klein tentang hubungan anak dan orang tua menekankan pentingnya pengalaman awal dan perkembangan individu. Klein mengemukakan konsep objek internal yang mencakup representasi mental dari orang-orang signifikan dalam kehidupan seseorang, terutama orang tua. Dia berpendapat bahwa pengalaman anak dengan orang tua mereka pada tahap-tahap awal kehidupan mereka akan membentuk pola hubungan interpersonal di masa depan. Klein juga menyoroti pentingnya konflik dalam hubungan anak dan orang tua, khususnya konflik antara hasrat kasih sayang dan hasrat agresif. Teori Melanie Klein telah memberikan wawasan penting tentang dinamika hubungan anak dan orang tua dan pengaruhnya terhadap perkembangan individu. Sebagai contohnya bisa kita lihat contoh gambar atau poster tentang teori Melanie Klein tentang hubungan anak dan orang tua di poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan gambar di mana kumpulan keluarga bisa untuk mempererat hubungan anak dan orang tua.
Teori para ilmuwan psikologi kepribadian. Selanjutnya ada teori Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1980. Erich Vincent Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis, demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Dia dilahirkan di Frankfurt am Main. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas Goethe Frankfurt untuk sementara, 2 di jurisprudensi pada musim panas 1919. Fromm studi di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Dia merupakan anggota Partai Sosialis Amerika pada era 1950-an. Erich Vincent Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan suami istri, Natalie Fromm and Rose Krauss. Ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan adalah seorang Yahudi Ortodoks dan introvert. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai seorang pedagang anggur yang notabene kurang sukses. Sementara ibunya adalah seorang yang energik, narsis, dan depresif. Keadaan dan kepribadian orang tuanya adalah seorang yang energik, narsisis, dan depresif. Keadaan dan kepribadian orang tuanya menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm mengalami suatu pengalaman yang traumatis karena menyaksikan secara langsung seorang wanita berbakat dan cantik yang dicintai melakukan bunuh diri karena keterikatan dengan ayahnya. Maka wanita itu nekat membunuh diri dengan alasan tidak mau terpisahkan dan akan tetap bersatu bersama ayahnya dalam kematian. Kejadian itu membuat Erich Fromm sangat memukul sebab wanita ia cintai telah pergi. Pada tahun 1926, Erich Fromm menikahi seorang wanita bernama Friederike Fromm. Istrinya adalah seorang psikoanalisis. Saat itu pula Erich Fromm menjadi seorang psikoanalisis dan telah bekerja sama di sebuah klinis pribadi Heidelberg. Pada dasawarsa terakhir hidupnya, yakni sekitar tahun 1970, Erich Fromm bersama istrinya tinggal di Cuernavaca, Meksiko. Dan pada tahun 1974 ia pindah ke Muralto, Swiss. Erich Fromm mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 18 Maret 1980 di rumah kediamannya, hanya terpaut 5 hari dari ulang tahun yang ke-80. Banyak yang Erich Fromm pelajari setelah meninggalkan kedua orang tuanya, seperti psikologi, filsafat, dan terutama ilmu sosiologi ketika berada di Universitas Heidelberg. Fromm menjalani suatu hubungan yang akrab dengan Alfred Weber, seorang psikolog yang kepribadian terasa mesra dan human. Ketika berada di Universitas Heidelberg, Frankfurt, Erich Fromm banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku tentang sosiologi dan psikologi. Fromm juga mempelajari karya ahli-ahli berkemuka dalam bidang ekonomi sosial dan politik seperti Karl Marx. Setelah meraih gelar doktor, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang sangat terkenal. Erich Fromm berpikir bahwa mungkin dengan ini ia sudah menemukan jawaban dari irasionalitas manusia dalam karya Sigmund Freud. Namun sesungguhnya hal itu tidak memuaskannya. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Erich Fromm tentang neurosis kebebasan atau neurosis atau freedom neurosis. Pada poster tersebut menjelaskan seseorang mungkin merasa kebingungan dan tidak mampu membuat keputusan yang penting dan tepat dalam karir atau hubungan karena ketakutan akan konsekuensi yang datang bersamaan dengan kebebasan untuk memilih.
Eh, Teori para ilmuwan psikologi kepribadian selanjutnya yaitu ada Karen Horney. Karen Horney lahir pada tanggal 16 September 1885 dan meninggal pada tanggal 4 Desember 1952. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian, kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian. Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis, menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan manusia dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Horney menemukan ada 10 bentuk kebutuhan neurotis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan primer manusia yang terganggu sedemikian rupa oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Gangguan tersebut ada 2 jenis. Pertama, dapat berupa kebutuhan yang tidak realistis, tidak masuk akal, dan tidak pandang bulu. Kedua, kebutuhan orang yang mengidap neurosis sangatlah kuat sehingga apabila tidak terpenuhi membuatnya merasa gelisah dan cemas. Contohnya adalah kebutuhan pertama, kebutuhan akan perhatian dan persetujuan orang lain, di mana penderita neurosis menginginkan perhatian dari semua yang dijumpai. Kemudian ketika hal itu tidak tercapai, ia menjadi bereaksi berlebihan dengan menjadi panik. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Karen Horney ini tentang neurosis pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan seseorang yang bernama Dina merasa tidak dianggap dan tidak disayang oleh keluarganya sendiri. Bisa dilihat poster itu menggambarkan teori dari Karen Horney. Perhatikan saja, dia merasa si Dina ini merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya sendiri. Baiklah, teori para ilmuwan psikologi kepribadian selanjutnya ada Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 dan ia meninggal pada tanggal 14 Januari 1949. Harry Stack Sullivan berbangsawan Amerika. Herbert Harry Stack Sullivan adalah seorang psikiater dan psikoanalisis neo-Freudian Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak pernah dapat diisolasi dari hubungan interpersonal yang kompleks di mana seseorang hidup, dan bahwa bidang psikiatri adalah bidang hubungan interpersonal
dalam keadaan apapun di mana hubungan seperti itu ada. Setelah mempelajari terapi Sigmund Freud, Adele Meyer, and William Alanson White, ia mengabdikan bertahun-tahun kerja klinis dan penelitian untuk membantu orang dengan penyakit psikotik. Teori kepribadian interpersonal menurut Sullivan mengemukakan suatu pandangan yang lebih bersifat psikologi sosial tentang perkembangan kepribadian, yaitu suatu pandangan di mana pengaruh-pengaruh yang unik dari hubungan manusia diberi peran yang semestinya yang menekankan faktor sosial, menentukan perkembangan psikologis. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar pada poster tersebut untuk teori heuristik Sullivan tentang identitas diri dan pengaruh sosial pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan seseorang yang bernama Lala berusaha untuk menyesuaikan pengaruh lingkungan terhadap dirinya, baik itu pengaruh lingkungan yang baik, yang tidak baik. Bisa dikatakan pengaruh lingkungan ini adalah suatu yang sering berubah-ubah, meski dari internet atau dari orang sekitar. Pokoknya si Lala ini berusaha untuk menyesuaikan pengaruh lingkungan terhadap dirinya yang belum tahu apa-apa. Selanjutnya, teori para ilmuwan psikologi kepribadian ada Gordon Allport. Gordon Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 dan ia meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967. Gordon Allport berkebangsawan Amerika. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Menurut Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kecenderungan ini disebut Allport dengan pemungsian oportunistik. Pemungsian oportunistik bersifat reaktif, berorientasi masa lalu, dan biologis. Sekalipun demikian, Allport menganggap pemungsian oportunistik ini tidak terlalu penting dalam memahami perilaku manusia. Justru kebanyakan perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang berfungsi dalam rangka ekspresi diri yang oleh Allport disebut pemungsian profriat. Maksudnya adalah apapun yang dilakukan seseorang dalam hidup biasanya adalah demi menunjukkan siapa jati dirinya. Pemungsian diri ini bersifat proaktif, berorientasi masa depan, dan psikologis. Kata prioritatif berasal dari kata proprium yang berarti konsep diri. Maksud dari Allport dengan memberi tekanan lebih kepada proprium ialah untuk mendefinisikan konsep diri
sehati-hati mungkin. Dalam melihat konsep diri tersebut, Allport memakai dua pendekatan yakni fenomenologi dan fungsional. Secara fenomenologis artinya diri sebagaimana yang dialami sehari-hari, yakni yang terdiri dari berbagai aspek esensial atau lawan dari aspek yang insidental dan aksidental. Hangat atau lawan dari diri yang dingin dan kabur. Dan sentral atau lawan dari diri sampingan. Menurut Allport, jika seseorang memiliki proprium yang berkembang dengan baik dan memiliki disposisi yang adaptif atau keunikan individu dengan individu lainnya, berarti ia telah mencapai tahap kedewasaan psikologis atau orang yang kesehatan mentalnya terjaga. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Gordon Allport, yaitu tentang pengembangan karakter pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan seseorang yang bernama Aldi menyadari bahwa dirinya memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang kuat. Jadi oleh karena itu Aldi berusaha untuk mengembangkan kemampuannya supaya lebih baik dan lebih maju. Selanjutnya, teori para ilmuwan psikologi kepribadian ada Hans Eyers. Hans Eyers lahir pada tanggal 4 Maret 1916 dan ia meninggal pada tanggal 4 September 1897. Hans berkebangsawan Jerman. Hans Eyers adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eyers sebagai besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eyers melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Salah satu metode yang dipakai Eyers adalah teknik statik yang disebut analisis faktor. Caranya adalah responden diberikan daftar berisi sifat-sifat manusia untuk mereka pilih sesuai kepribadian mereka masing-masing. Misalnya saja ada kata-kata malu, introvert, extrovert, liar, dan lain sebagainya. Orang yang pemalu pasti akan memilih kata introvert dan malu ketimbang extrovert dan liar. Data-data tersebut menjadi bahan mentah bagi peneliti analisis faktor tersebut. Eyers berpendapat bahwa kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan, disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarkis berdasarkan atas keumuman dan kepentingan, dimulai dari yang paling rendah dan paling khusus ke arah yang paling tinggi. Eyers lahir di Jerman. Ketika Nazi berkuasa, ia pindah ke Inggris dan menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas London pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia II usai, ia mengajar di Universitas London. Ia menulis 75 buku dan lebih dari 700 artikel.
Kebanyakan orang mengenal istilah ekstrovert dan introvert dari psikiater Swiss bernama Jung, seorang bekas murid Sigmund Freud. Namun yang mengembangkan ekstrovert dan introvert lebih lanjut secara mendetail adalah Eysen. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Han Eysen tentang introvert pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Mira yang cenderung introvert lebih memilih beraktivitas di rumah dengan membaca buku. Dia lebih ingin beraktivitas itu di rumah, lebih tenang dan sendirian, jauh dari kerumunan orang seperti dengan cara membaca buku diam diri di rumah. Itu adalah kebahagiaannya tersendiri. Teori para ilmuwan psikologi kepribadian selanjutnya ada Raymond Cattell. Raymond Cattell lahir pada tanggal 20 Maret 1905 dan ia meninggal pada tanggal 2 Februari 1998. Raymond Cattell adalah salah satu psikolog berpengaruh di abad 20. Dalam daftar yang disusun oleh APA atau disebut American Psychological Association, Cattell berada di urutan ke-16. Sumbangan Cattell yang paling terkenal untuk perkembangan dunia psikologi antara lain teori fluid and crystallization intelligence dan 16 PF atau 16 personality factor. Selain itu, Cattell telah menyumbang dan mengembangkan lebih dari 30 tes psikometri standar, Wenshaw dan rating scales. Tes 16 VF questionnaire milik Cattell adalah tes yang paling terkenal. Kuesioner tersebut masih sering dipakai untuk tes kepribadian dalam lingkup dunia industri. Raymond dilahirkan di Hilltop, West Bromwich, bagian dari kerajaan Inggris. Ia lahir dari pasangan yang pada masa itu cukup berada. Ayahnya adalah mekanik bekerja untuk membuat peralatan perang untuk Perang Dunia I. Sementara ibunya adalah anak dari pemilik pabrik yang sukses. Meskipun begitu, tidak ada dari kedua orang tua Cattell mengenyam pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Pada zaman itu, kuliah hingga perguruan tinggi bukanlah suatu keharusan. Kedua orang tua Cattell tidak merasa perlu untuk mengenyam bangku pendidikan hingga perguruan tinggi. Meskipun begitu, orang tua Cattell mendukung perkembangan intelektual anak-anaknya. Ayah Raymond Cattell menyediakan buku bacaan dan stimulus intelektual. Sang ayah adalah seorang mekanik yang mempunyai pikiran liberal dengan menggunakan cara liberal pula untuk memecahkan permasalahan. Cattell adalah penganut dan pendiri paham biodisme, paham yang meyakini bahwa ras manusia yang bertahan sekarang telah mengalami survival of the fittest. Paham tersebut dianggap radikal oleh psikolog lain, sehingga ketika APA memberi Cattell penghargaan di 14th Achievement, ada beberapa psikolog yang memprotes penghargaan tersebut. Mereka menganggap Cattell tidak pantas mendapatkannya karena penelitian yang meneliti tentang sosial intelligence dianggap rasis.
dan mengandung unsur Nazi. Ini menjadikan salah satu psikolog kontroversial. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Raymond Cattell tentang kepribadian Cattell pada poster tersebut. Poster tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Lily sedang memperhatikan seseorang yang sangat cantik, dan Lily pun insecure, padahal dirinya itu sudah sangat cantik dan sempurna. Teori para ilmuwan psikologi kepribadian selanjutnya ada Robert Roger McCrae. Robert Roger McCrae lahir pada tanggal 28 April 1949. Robert Roger McCrae adalah seorang psikolog kepribadian. Ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1976 dan bekerja di National Institute of Again. Ia dikaitkan dengan teori 5 faktor kepribadian. Dia menghabiskan karirnya mempelajari stabilitas kepribadian lintas usia, budaya, bersama Paul Costa. Dia adalah salah satu penulis revisi NEO, Personality Inventory. Dia pernah bertugas di dewan editorial banyak jurnal ilmiah, termasuk jurnal kepribadian dan psikologi sosial, jurnal penelitian kepribadian, jurnal psikologi lintas budaya, dan jurnal individu perbedaan. McCrae lahir di Marville, Missouri pada tanggal 28 April 1949. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Andre McCrae dan Elaine McCrae. Teori 5 faktor mengambil pandangan biologis tentang kepribadian. Dinyatakan ciri-ciri kepribadian diartikan sebagai kecenderungan dasar yang berakar pada biologi dan berinteraksi dengan pengaruh luar, termasuk budaya, dalam membentuk keterampilan, kebiasaan, selera, dan nilai-nilai individu. McCrae percaya bahwa kepribadian adalah sifat biologis yang pertama dan terpenting. Melalui penelitiannya, ia menemukan bahwa sekitar usia 30 tahun, neurotisme dan ekstraversi mulai menurun, sedangkan keramahan dan kesadaran meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, keterbukaan terhadap pengalaman tampaknya mengikuti bentuk melengkung, yang mencapai puncaknya sekitar usia 19 tahun. Namun hasil ini berlaku untuk orang secara keseluruhan, tidak berlaku secara khusus untuk setiap individu. Kelompok secara keseluruhan cenderung berubah dengan cara ini sepanjang hidup. Saat ia mempelajari tren kepribadian dan stabilitas dalam budaya, McCrae menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat neurotisme yang tinggi dan tingkat kesesuaian yang rendah membentuk dimensi penghindaran ketidakpastian. Negara-negara yang memilih extroversion yang rendah dan konsensus yang tinggi cenderung mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi. Budaya ekstroversi tinggi memperkirakan tingkat individualisme yang tinggi, dan tingginya tingkat neurotisme dan keterbukaan terhadap pengalaman menunjukkan dimensi maskulinitas dalam budaya. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Roger McCrae tentang ekstrovert pada poster tersebut. Poster tersebut membahas tentang seseorang yang bernama Rina. Rina adalah seorang yang ekstrovert
yang lebih termotivasi untuk mencari interaksi sosial aktivitas baru dalam menghadapi situasi yang sama. Yang terakhir, teori para ilmuwan psikologi kepribadian. Ada Paul Costa Jr. Paul Costa Jr. lahir pada tanggal 16 September 1942. Paul Costa Jr. kebangsaan Amerika. Paul Costa Jr. berkarir ilmiah dalam bidang psikologi kepribadian. Paul Costa Jr. adalah seorang psikolog Amerika yang terkait dengan model 5 faktor. Ia memperoleh gelar PhD dari Universitas Chicago pada tahun 1970. Penulis lebih dari 300 artikel akademis, beberapa buku. Dia mungkin paling dikenal karena revisi NEO, Personality Inventory, atau NEO, PIR, Inventaris Kepribadian Psikologis. Ukuran 240 item dari model 5 faktor: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan openness to experience. Selain itu, tes ini mengukur 6 dimensi bawahan atau dikenal sebagai segi dari masing-masing faktor kepribadian FFM yang dikembangkan bersama dengan Robert McCrae. Pengerjaan model ini menjadikan Costa salah satu psikolog hidup yang paling banyak dikutip dengan indeks H lebih dari 135. Bersamaan dengan inventarisasi ini, ia dan McCrae berargumentasi bahwa kepribadian itu stabil, terutama setelah usia 30 tahun. Bersifat universal, terdapat dalam struktur yang sama lintas etnis, budaya, dan waktu. Bahwa struktur inti terdiri dari 5 domain utama, dan bahwa kepribadian tersebut bersifat universal. Pada gilirannya mencerminkan struktur berbasis segi. Costa berpendapat bahwa kepribadian mempunyai pengaruh penting terhadap perilaku atau berlawanan dengan model situasional, di mana perilaku individu tidak mencerminkan perbedaan individu yang bertahan lama, termasuk umur panjang dan kesehatan. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar untuk teori Costa tentang interaksi sosial pada poster tersebut. Poster tersebut membahas tentang seseorang yang bernama Nani. Nani ialah orang yang memiliki cenderungan untuk menjadi terbuka terhadap pengalaman baru, mungkin lebih cenderung mencoba berbagai macam makanan baru atau melakukan aktivitas baru lainnya.